tahun 3045 ya, Indonesia diperkirakan mempunyai penduduk katakanlah 10 miliar. Dan untuk itu dia bersama Al Zaitun mempunyai sebuah program besar, yaitu memberi makan kepada 10 miliar orang tersebut. Dan dia katakan juga bahwa untuk memberi makan 10 miliar penduduk Indonesia hanya dibutuhkan lahan sawah 96 juta hektar, katakanlah 100 juta hektar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Warta Nasional di mana saja Anda berada, alhamdulillah sampai detik ini kita semua masih dalam keadaan sehat, yang tentu saja ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehat itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Memang untuk urusan umur adalah rahasia daripada Sang Pencipta, dan itu urusan Sang Pencipta. Begitu ya. Pagi ini saya ingin sedikit menyampaikan rasa keprihatinan ya. Keprihatinan saya selaku insan pers tentu saja, dan di sini saya sebagai Ketua Umum Forum Penulis dan Wartawan Indonesia sangat prihatin terhadap kondisi pers Indonesia pada hari ini. Mengapa? Karena pers Indonesia hari ini masih mengedepankan sebuah slogan buruk menurut saya ya, di mana slogannya adalah good news is bad news. Artinya berita yang bagus itu adalah berita yang jelek. Nah, semestinya pers Indonesia itu berperan aktif untuk pembangunan suatu negara. Pers Indonesia harus berperan aktif ya untuk persatuan Indonesia. Pers Indonesia harus berperan aktif untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemarin heboh sekali ya berita-berita online, media online yang diangkat oleh CNN dan media-media mainstream lainnya lah, ya, yang mempertanyakan tentang kasus tindak pidana pencucian uang yang dialamatkan kepada Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun. Menurut hemat saya selaku insan pers, ya, ini ada sesuatu atau ada sebuah propaganda, ya, yang bertujuan untuk memframing kembali terkait, bahkan mungkin mentarget Abdus Salam Panji Gumilang untuk kembali diproses secara hukum. Ya, perolehannya atau hasil panennya para petani.
Meskipun kita patut mengapresiasi kepada hari ini, khususnya TNI Angkatan Darat, yang saat ini TNI Angkatan Darat mempunyai sebuah program, ya, yang disebut dengan program urban farming. Program urban farming ini adalah merupakan program Pangdam Jaya, ya, di mana Pangdam Jaya mempunyai program memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, ya, menjadi lahan-lahan produktif, ya, menjadi lahan-lahan pertanian. Dan ini sudah berjalan, yang dilaksanakan oleh Korem 051 di Jakarta di bawah pimpinan Danrem, ya, Brigjen Rianto SIP. Selamat, salut kepada TNI Angkatan Darat yang saat ini fokus kepada program urban farming yang merupakan upaya untuk menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Jadi saat ini yang sedang konsentrasi kepada antisipasi kelaparan di Indonesia atau kekurangan pangan di Indonesia hanya dua unsur, hanya dua elemen. Yang pertama TNI Angkatan Darat, Pangdam Jaya, ya. Yang kedua adalah pesantren Mahat Al-Zaitun yang ada di Indramayu di bawah pimpinan Profesor Dr. Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang. Nah, maka bagi kalian, ya, kalian nih, ya, seluruh masyarakat Indonesia, kalian jangan kalian itu harus berpikir secara rasional, ya, berpikir secara realistis begitu, ya. Berpikirlah apa yang sudah kalian berikan kepada negara ini, ya, bukan berpikir justru bagaimana menjatuhkan orang lain, bagaimana membuat propaganda yang sejatinya itu tidak merugikan bangsa dan negara ini, ya, khususnya menghancurkan persatuan Indonesia, termasuk kepada media-media mainstream. Kalian adalah pilar keadilan, pilar demokrasi, pilar persatuan bagi Indonesia. Maka buatlah berita, kabarkanlah, ya, tentang kebaikan, kabarkanlah tentang Al-Zaitun yang saat ini telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa pada bangsa dan negara ini dengan ide-ide besarnya seperti tadi, ya, ide besar dari Abdus Salam Panji Gumilang. Pada tahun 3045 Indonesia mampu memberi makan kepada 10 miliar penduduknya dengan hanya memiliki 100 juta hektar sawah. Ini kabarkan, ya, silakan ini kabarkan, dan ini pasti bisa dipertanggungjawabkan oleh Abdus Salam Panji Gumilang, karena tipikal Abdus Salam Panji Gumilang bukanlah tipikal orang yang hanya cuap-cuap, ya, yang hanya menjelekkan orang lain. Itu bukan tipikal dari seorang Abdus Salam Panji Gumilang.
Abdus Salam Panji Gumilang mempunyai sebuah moto, ya, mempunyai sebuah pandangan bahwa kalau kita selalu membahas kekurangan orang lain, selalu menjelekkan orang lain, kapan membangun negara? Maka selalu Sivitas Mahat Al-Zaitun diajak untuk bekerja, membangun, mendidik. Pernahkah ada pernyataan dari seorang Abdus Salam Panji Gumilang yang menjelek-jelekkan seseorang? Tidak pernah ada. Ia berjalan berdasarkan ilmunya, dan dia tidak pernah memaksakan siapapun untuk mengikuti apa yang dipahaminya. Sangat merdeka, ya. Lalu mengapa kalian mempersekusinya? Apakah kalian lebih baik? Dan apa yang sudah kalian sumbangkan? Apa yang sudah kalian berikan kepada bangsa dan negara ini? Berpikirlah yang cerdas dan rasional tentunya. Kalian lihat, ya, setelah dipersekusi, kemudian menjalani hukumannya. Pulang dari menjalani hukumannya, apa statement pertamanya? Itu dia, bahwa kami, ya, kami berarti Sivitas itu, ya, mempunyai sebuah program bagaimana memberi makan kepada 10 miliar penduduk Indonesia di tahun 3045 secara mandiri, tidak impor beras, tetapi dengan cara mencukupi pangan dari bertani dengan lahan 100 juta hektar sawah. Ini kan sesuatu yang luar biasa, ya, dan negara harus mengapresiasi ini. Jika memang pemerintah benar-benar berjuang untuk rakyatnya. Tetapi ketika pemerintah hanya slogan-slogan saja untuk mensejahterakan rakyatnya, maka tentu saja ide cemerlang ini tidak akan ditangkap oleh negara, tidak akan pernah diapresiasi, ditangkap oleh pemerintah. Maka sejatinya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih harus melihat ini sebagai sumbangsih terbesar dari seorang tokoh pendidikan, Profesor Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang. Ini adalah sumbangsih pikiran yang sangat besar untuk kemajuan Indonesia ke depan. Dan bukan hanya sumbangsih dalam bentuk pikiran saja. Abdus Salam Panji Gumilang bukan tipikal orang yang hanya pandai dalam retorika, yang hanya pandai dalam kata-kata atau cuap-cuap, tetapi sudah, sedang, dan akan terus dilaksanakan. Mau tahu buktinya? Silakan datang ke Al-Zaitun. Saya selaku jurnalis, wartawan dari Berita Indonesia, sudah sejak lama mengawal perjalanan Al-Zaitun. Sudah 15 tahun, 20 tahun kami, ya, jurnalis Berita Indonesia di bawah pimpinan Dr. Andes Christian Robin Simanulang mengawal perjalanan Al-Zaitun, sehingga kami tahu
siapa sosok Abdus Salam Panji Gumilang dan apa kontribusinya kepada bangsa dan negara ini. Kami sangat tahu, kami sangat paham itu. Dan kalian yang senantiasa memframing Al-Zaitun dan Abdus Salam Panji Gumilang sebagai orang yang tidak baik, kalian adalah orang-orang yang hanya pandai berkata-kata dan berbicara, sementara kalian adalah miskin karya, miskin kontribusi terhadap bangsa dan negara. Apakah kalian tahu saat ini Al-Zaitun mampu memberi makan kepada 10.000 penghuni tetap Al-Zaitun? Ya, siapa itu penghuni tetap Al-Zaitun? Di sana ada karyawan, di sana ada ustadz-ustadzah, di sana ada santriwan-santriwati, di sana ada mahasiswa. 10.000 penghuni tetap Mahat Al-Zaitun mampu diberi makan tanpa bantuan negara. Ingat itu, tanpa bantuan negara. Adakah negara membantu 1 rupiah kepada tadi ya, memberi makan, membantu memberi makan? Tidak ada. Itu semua diberikan secara mandiri dari hasil bertani. Ya, satu hari, setiap hari di Mahat Al-Zaitun membutuhkan 2 ton beras, dan ini dicukupi dari hasil pertanian terpadu yang dilaksanakan di Al-Zaitun, bukan hasil impor. Bukan hasil impor. 15.000 ekor ayam setiap hari. Ini juga hasil dari peternakan mandiri di Al-Zaitun. Apakah yang seperti ini yang kalian tuduh sebagai teroris dan merugikan negara? Apakah yang seperti ini? Di mana hati nurani kalian? Di mana logika kalian? Mari kita berpikir cerdas dan sehat, ya. Bukan berpikir dengan penuh kebencian. Berpikirlah dengan sehat, berpikirlah dengan cerdas, ya. Kebutuhan makan tadi saya katakan 2 ton beras, ya. Para santri hanya membayar 30.000 satu hari untuk makan satu hari, ya. Ada biaya memang yang dikenakan pada para santri. Tapi apakah biaya makan santri 30.000 itu sebanding dengan apa yang diberikan oleh pesantren Mahat Al-Zaitun? Tentu saja tidak. Karena santri Mahat Al-Zaitun itu dalam satu hari makan 3 kali. Dan makannya bukan dengan tempe tahu saja, bukan sekedarnya atau seketemunya, tidak. Di sana ada standar gizi. Makannya dengan ikan tuna, ya. Makan dengan ayam, ya. Belum lagi snack. Makan satu hari 3 kali. Ada snack, ada buah. Di negara mana? Ya, di Indonesia bagian mana yang mampu seperti itu? Lalu yang seperti inikah yang kalian katakan Panji Gumilang itu korupsi? Panji Gumilang itu melakukan tindak pidana pencucian uang? Come on, berpikir yang sehat dan logis, ya. Sementara ada di luar sana, ya, yang jelas-jelas merampok kekayaan negara, ya,
Jelas-jelas para korupsi di sana, para koruptor di sana merampok kekayaan negara yang membuat rakyat Indonesia sampai detik ini masih harus membayar mahal pendidikan, membayar mahal kesehatan. Masih ada, ya, pendidikan masih, walaupun sudah 20% dialokasikan dari APBN, masih ada yang masih harus keluar biaya mahal. Kan begitu, ini fakta, ya. Jadi marilah kita bangun negara ini dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang antar sesama anak bangsa. Janganlah membangun negara ini berdasarkan rasa iri dan kebencian terhadap seseorang. Karena Islam menuntun kita, ajaran ilahi menuntun kita untuk selalu bersaudara. Ya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Siapakah orang-orang mukmin itu? Kan itu pernyataan. Orang mukmin secara bahasa, secara lugah adalah orang beriman. Jadi siapapun orang yang beriman kepada Tuhan, maka itu adalah saudara kita semuanya. Kan begitu. Mukmin secara bahasa artinya adalah orang yang beriman, orang yang yakin akan adanya Tuhan. Ini persamaannya, ya. Kita jangan masuk kepada perbedaannya. Kalau masuk kepada perbedaan, nanti kita berantem lagi, ya kan? Bercerai-berai lagi, ya kan? Merasa paling benar lagi, ya, merasa paling benar, kamu salah. Itu yang merusak tatanan persatuan Indonesia. Jadi nggak usah kita masuk pada tataran atau pada perbedaan. Karena yang kita bangun adalah bangsa dan negara Indonesia, yang notabene Indonesia adalah rumah besar bagi seluruh umat manusia. Bukan negara Islam, ya. Indonesia bukan negara Islam, sehingga tidak etik, ya, tidak adil, tidak manusiawi ketika kita memandang rendah orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Di mata Allah, di mata Tuhan, semua manusia adalah sama. Kan begitu, ya. Yang membedakan adalah takwanya. Kan begitu, kan? Semua manusia sama. Yang membedakan adalah takwanya. Lalu siapa yang menilai ketakwaan seseorang tersebut? Tentu saja Tuhan juga, Allah juga, gitu kan? Kita tidak memiliki hak untuk menilai ketakwaan seseorang. Mari kita jaga persatuan, saling menghormati, jaga toleransi, dan jaga toleransi menuju sebuah perdamaian. Ya, hentikan saling memojokkan, hentikan saling mencurigai, ya, hentikan itu. Karena bangsa ini harus abadi, Indonesia harus abadi. Itulah yang dipesankan oleh leluhur kita,
di dalam anthem Indonesia Raya 3 stanza. Ya, Indonesia harus abadi. Itu. Jika ingin abadi, tentu saja tadi masing-masing kita harus memiliki jiwa toleransi sehingga menimbulkan kedamaian dalam diri, keluarga, dan lingkungan yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya. Ini sebetulnya bagi saya selaku insan pers, selaku jurnalis, ini luar biasa gitu. Kejutan yang sangat luar biasa. Dan tidak ada yang mempunyai pikiran, ya, terobosan seperti itu, termasuk Menteri Pertanian. Bahkan Presiden Republik Indonesia sekalipun tidak pernah berpikir 3045. Ini Panji Gumilang bukan seorang presiden, bukan seorang menteri, ya. Dia hanya seorang pimpinan pondok pesantren. Tapi dia memikirkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, kalimatnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Tidak berbicara umat Islam, tidak berbicara hanya umat Kristen saja, umat agama tertentu saja. Tapi dia menyampaikan bahwa seluruh penduduk Indonesia yang 10 miliar itu di tahun 3045 akan mampu diberi makan oleh negara, ya, dengan hanya menyiapkan sawah 100 juta hektar. Ini kan sesuatu yang luar biasa, yang seharusnya ini diapresiasi oleh negara. Terlebih hari ini negara mempunyai sebuah program. Katakanlah Presiden terpilih Prabowo Subianto ini mempunyai sebuah program di mana Prabowo Subianto akan memberi makan, ya, makan bergizi kepada para pelajar di seluruh Indonesia, ya. Tetapi konsepnya belum kelihatan seperti apa teknis atau konsep memberi makan bergizi tersebut. Apakah dengan mengimpor beras, ya kan? Ataukah dengan memaksimalkan, berkali-kali Kejaksaan Agung mengatakan bahwa hingga detik ini berkas untuk kasus tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang masih P19. Dan ini sudah hampir 1 tahun lebih berarti, ya, statusnya P19. Lalu mengapa media-media mainstream itu mendorong kembali gitu, seolah-olah proses dong gitu kan, ayo gitu kan? Seharusnya kan tidak seperti itu. Mengapa ketika Al-Zaitun, ya, Abdus Salam Panji Gumilang mempunyai kontribusi besar kepada bangsa ini, mengapa media mainstream justru bungkam, ya? Padahal apakah mereka, ya, adalah media-media yang dalam tanda kutip menjadikan
kasus TPPU Panji Gumilang ini sebagai proyek. Dalam tanda petik, proyek berarti ada keuntungan buat mereka. Ada sponsor. Kalau itu yang terjadi, maka runtuhlah pilar keadilan, pilar demokrasi di negara kita. Karena sejatinya pers itu adalah merupakan pilar bagi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya ini aneh gitu ya. Media-media mainstream itu ketika hal-hal yang membangun negara, hal-hal yang sifatnya adalah untuk kemajuan bangsa dan negara, mereka diam seribu bahasa, ya. Apakah kalian tidak tahu bahwa Abdus Salam Panji Gumilang, ya, pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun, setibanya di pondok pesantren, ya, dari menjalani, katakan ya, menjalani hukumannya selama 1 tahun kurang lebihnya, 1 tahun ya, betul ya, hanya dapat remisi 15 hari. Apa yang disampaikan oleh Abdus Salam Panji Gumilang, ya? Mengapa ini justru yang tidak disorot oleh media-media mainstream? Padahal pernyataannya itu sangat luar biasa, ya. Sebuah pernyataan yang tidak ada satupun pernyataan yang menggambarkan kebenciannya kepada siapapun. Tidak ada. Inilah luar biasanya seorang Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang. Tidak pernah mempunyai rasa kebencian setitik pun kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang dalam tanda petik mempersekusinya, ya, tidak pernah. Yang dia katakan setelah dia kembali dari menjalankan hukumannya, yang dia katakan